Hai guys, buat kalian yang baru pertama kali ke channel aku, hai salam kenal. Jadi di channel kali ini aku Jai, aku orang pulau, Kepulauan Seribu Jakarta yang sedang kuliah di Jawa Timur, Mojokerto. Kali ini aku bakal ngejelasin my experience about magang atau internship. Jadi magang juga sebagai salah satu syarat untuk bisa dapat gelar S1. Karena kalau nggak magang itu kan kayak nggak lulus lah, nggak mungkin dapat gelar S1 ya kan. Jadi magang itu aku 2 bulan untuk di kampusku. Mungkin pada umumnya ya, pada dasarnya yang aku sering observasiin ke teman-teman aku, itu magang biasanya 6 bulan ya atau 1 semester. Mungkin ya karena 2 bulan minimal 3 bulan kan seharusnya. Tapi di kampus aku itu peraturannya cuma 2 bulan aja maksimal. Nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa magang, bisa dapat gelar S1. Nah, pengalaman aku magang itu awalnya kita kayak, "Duh, bisa nggak ya magang?" gitu. Soalnya kan kita kayak kurang apa, kurang ini kan, kurang apa, dikit lah skill kita gitu kalau dilihat-lihat gitu kan. Nah, intinya kalau magang itu kita harus punya skill yang kita udah tanamin, skill yang udah kita latih sedari maba, itu kita nanti akan bermanfaat ketika kita magang, seperti itu. Mau prodi apapun itu, yang penting kita harus punya skill, oke? Oke, setuju? Oke ya. Lanjut, pengalaman aku magang. Awalnya, aku sama temenku itu udah kayak gopoh banget nyari tempat magang di instansi kayak media gitu. Pertama itu aku ke Yogyakarta bareng Mbak Isna dan Nadra. Kemudian karena kita udah ke sana, kita udah diwawancara langsung, udah online, wawancara langsung, terus kita juga sekalian survei kos-kosan buat kita tinggali seandainya kita jadi magang di Yogyakarta. Tapi kita nggak jadi ke sana karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita sebutkan ya. Tapi pengalamannya luar biasa, kita ketemu orang baik, teman Mbak Isna, teman dari Lombok juga, wah baik banget, gila. Kita tinggal di sana 3 hari cuma habis 150.000 aja, bayangin, Yogyakarta. Jadi kita dikasih makan gratis, tempat tinggal gratis, cerita gratis, bonusnya kita dapat cerita gratis tentang Lombok. Dan akhirnya ya kita nggak jadi kan tadi itu ke Yogyakarta. Akhirnya mereka mencari instansi lain dan akhirnya Mbak Isna itu dapet di TPRI Lombok. Akhirnya aku kayak wah jauh banget Lombok ya. Akhirnya setelah mereka diterima di Lombok itu, mereka nawarin aku mau nggak magang bareng-bareng di Yogyakarta. Kataku, nggak deh, kejauhan gitu kan. Terus juga mending ke Jakarta aja nggak sih gitu daripada ke Lombok. Oh Tapi aku juga my dalam hati pengen ke god. Lombok, pengen bareng-bareng gitu kan magang. Tapi kejauhan gitu. Dan akhirnya kedua itu aku ditawarin lagi sama temenku ke radio Muara Paranti Pandeglang. Nah, masih deket kan sama Jakarta, Banten. Akhirnya di situ udah kayak mulai aku jadi apa namanya? Kayak tenang gitu karena udah ada instansi yang lain gitu buat magang, opsi buat magang gitu kan di radio Muara Paranti kan Pandeglang. Jadi ya enak gitu kan, deket sama Jakarta. Akhirnya udah gitu pas KKN, pas selesai KKN sih lebih tepatnya. Pas selesai KKN itu aku lagi main terus dibilang gini, "Maaf Jai," dari karyawannya sana Radio Muara Paranti. "Maaf Jai, aku sebenarnya mau ngajak Jai buat magang di radio. Tapi karena di radio itu aturannya cuma 2 orang aja yang magang, jadinya yang keterima tuh cuman Marwati sama Diana aja." Karena mereka tuh gercep banget, mereka emang udah survei ke tempatnya langsung gitu, udah wawancara langsung gitu. Jadinya mereka berdua yang keterima gitu, sedangkan aku enggak. Tapi aku juga masih ada opsi, tapi aku magang sendiri.
Yang lain tuh magang tuh berdua, bertiga, kayak teman aku Husni, Kinanti. Sebenarnya aku juga ditawarin ya di Serayu News Jateng, tapi balik lagi akunya kayak nggak maksudnya aku juga udah ngikutin saran dia, buat ngirim CV ke email Serayu News, tapi tapi emang nggak kepanggil aja di sana. Nah, terus pas lagi KKN posisinya, itu aku ditawarin magang di Azarin Azarin. Azarin itu agen properti perumahan. Jadi itu ngejual perumahan sama tanah kafling gitu. Terus akhirnya ditawarin kerja, tapi aku butuhnya magang. Jadinya ya udah magang dulu. Magang 2 bulan sebagai konten kreator. Nah, suka duka selama magang itu seru, sukanya dulu ya, aku cerita sukanya dulu. Dukanya dulu deh, aku cerita dukanya dulu. Dukanya itu ya karena sendiri ya, terus kesepian, gak ada teman buat cerita ya kan. Jadi yang selalu diandelin diri sendiri gitu kan. Sedih banget. Gila ya aku ya, udah tahu jomblo masih aja maksudnya kayak berani-beranian loh magang sendiri. Terus udah tadi itu kan dukanya. Kayak apa-apa ya harus bener-bener ngandelin diri sendiri gitu, kan bener-bener sendiri gitu. Terus untuk sukanya ya karena senang, bisa bergabung, bisa berbaur dengan hal baru, kenalan dengan teman baru gitu kan, kerjaan baru, tantangan baru, hal baru gitu deh. Ya masing-masing pengalaman pasti ada suka dan duka, asik. Tapi jalanin aja. Untuk yang terakhir nih, untuk saran dari aku. Saran dari aku sih kalau bisa tuh magang sama temen lah, sama temen. Meskipun meskipun magangnya itu berbayar atau nggak berbayar ya, lebih baik aku sih lebih milih gini ya. Aku bukannya apa-apa. Aku bukannya aku bukannya nyuruh kalian buat jangan magang sendiri, jangan nggak enak kan. Enggak, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita kuat apa enggak ngejalaninnya, seperti itu. Ya kalau kamu tipikal orangnya kayak aku, enggak sih sebenarnya aku juga nggak kuat. Aku kadang nelpon teman-temanku ya kan. Tapi ya kalau misalnya diri kamu kuat buat magang sendiri ya nggak apa-apa, sok aja, ya kan. Monggo. Tapi kalau misalnya kamu emang tipikal orang yang nggak bisa sendiri, ya lebih baik berdua. Aku saranin banget, magang itu kita benar-benar butuh teman cerita, gitu. Sedih banget. Udah guys, segitu aja. Semoga bermanfaat konten experience magang aku. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.